Untuk, kuliah lanjut itu baiknya langsung atau kerja dulu, Bang? S2-nya itu langsung dari, S1 enaknya adalah ya kita masih fresh ya, masih apa, masih lapar sama pengetahuan gitu kan. Jadi ya kalau ditanya misalnya nanti buat tim reviewer gitu ya, nanti biar bacanya biar meningkat kesan tuh jadi gimana, ya udah nabung aja sekarang. Nabungnya nabung apa? Pagi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya Rosmalita dari CDC FTUI. Tema kita untuk podcast kita kali ini adalah Things to Know Before Taking Postgraduate. Nah, di sini bersama kami sudah ada Bang Boy, Bang Adi Tirta yang akan menemani kita untuk mengulik mengenai persiapan studi lanjut. Karena teman-teman rata-rata tuh yang generasi sekarang Bang ya, yang udah lulus itu rata-rata mikirnya, aduh sambil memberikan nilai tambah buat dirinya untuk bisa nanti mau kerja atau mau ngapain, kuliah dulu deh. Apalagi scholarship tuh bergelimpangan gitu ya sekarang ya Bang ya, gitu ada terutama di Indonesia nih sekarang ada LPDP gitu ya, begitu banyak slot scholarship yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mahasiswa Indonesia dan juga ada scholarship lain yang dari luar negeri seperti itu. Nah, Bang, saya mau tanya, sebenarnya untuk kuliah lanjut itu baiknya langsung atau kerja dulu, Bang? Kalau saya melihat sebenarnya ada plus minusnya kalau kita misalnya lanjut langsung S2 atau kita kerja dulu. S2-nya itu langsung dari, S1 enaknya adalah ya kita masih fresh ya, masih apa, masih lapar sama pengetahuan gitu kan, masih nyambung juga, basic study kita juga masih nyambung lah gitu. Jadi kalau ngobrol apa sama profesor, ya masih inilah, masih anget lah di telinga kita itu. Nah, cuma ada kekurangan satu kalau saya melihat, orang seperti saya. Nantinya untuk menspesifikkan area ekspertis saya, itu akan ditentukan oleh profesor sama laboratorium yang saya pilih. Atau nanti kalau misalnya di bidang sosial, saya nggak tahu apakah Anda memilih ini di bidang sosial, tapi kalau Anda misalnya milih di bidang sosial, sama aja kasusnya. Karir Anda ke depan akan sangat berpengaruh dari profesor dan juga, bidang yang Anda pilih. Nah, kalau misalnya kerja dulu, menurut saya ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, Anda udah tahu nih pas dunia kerja Anda nggak bisa di mana. Nah, yang kedua, Anda punya interest banyak tuh di bidang apa. Terus kalau lag-nya gimana ya? Mungkin ada kurangnya adalah ya mungkin karena udah lama nggak berinteraksi sama dunia akademis, akhirnya mungkin dia lupa lah cara tulis gimana gitu kan, cara baca buku gimana, nyari paper gimana, mungkin itu aja sih gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, buat teman-teman nih yang memang punya minat untuk studi lanjut gitu ya, baik itu nanti dia mau langsung, apakah dia mau kerja dulu dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan, Bang? Terutama mungkin bagi yang memang punya minat untuk cari scholarship gitu. Oke. Yang tadi seperti di awal saya bilang Mbak Rosma, jadi uh, persiapkanlah diri untuk ngambil S2 atau S3 atau studi lanjut ini gitu. Jadi sekali lagi banyak orang gagal tuh bukan karena masalah kepintaran atau masalah kecerdasan, tapi as simple karena dia belum ngambil tes TOEIC atau tes TOEFL atau IELTS gitu. Atau kenapa dia mau ngambil TOEFL atau IELTS? Ya, karena dia belum ada persiapan buat ujiannya gitu kan. Kenapa dia bikin application formnya nggak berkualitas? Ya karena dia bikinnya Hamin satu. Kenapa dia nggak ngelampiri yang namanya surat recommendation reference letter misalnya, as simple as karena dia nggak pernah hubungin dosennya, dia nggak pernah interaksi sama dosennya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil S2 S3 untuk bisa masuk aja dulu atau buat scholarshipnya aja, so prepare yourself gitu loh. Mau 3 bulan 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau tadi mungkin nyambung dengan tadi yang kata Mbak Rosma yang bilang bahwa kita baiknya untuk merencanakan sesuatu ke depannya itu beneran konkret tuh kok gitu. Jadi kalau Anda bisa bicara gue lulus langsung S2 misalnya atau gue nanti kerja 2 tahun nanti gue baru ambil S2 ya disiapin matang-matang gitu loh bahwa memang ada step by stepnya gitu loh. Kayak contoh misalnya paling gampang deh milih profesor misalnya. Kalau bisa milih profesor itu misalnya bisa jauh-jauh hari, maka Anda kan bisa menspesifikkan, bisa do research dulu kan, profesornya siapa, labnya kayak gimana, anak-anaknya berapa, researchnya tentang apa gitu.
Tapi kalau nggak ada deep research ya nanti kaget juga gitu. Oh ternyata profesornya galak, oh profesornya baik gitu dan segala macam. Gitu Mbak. Jadi teman-teman nanti juga kalau khusus buat mungkin yang single sama yang udah berkeluarga mungkin akan beda juga. Ada challenge ya, saya nggak bilang problem, tapi challenge-nya itu pasti akan berbeda. Tapi saya cuma mau bilang bahwa kalau masalah keuangan, masalah apa bahasanya, masalah rezeki lah gitu ya, nggak usah khawatir deh. Jalan aja deh gitu. Kalau misalnya ada, wah nih uang mepet nih, gitu, satu paling cuma bisa buat hidupin satu orang doang atau misalnya lepas banget nih buat hidup, udah jalan aja, ambil kesempatan karena nggak nggak mungkin nggak setiap saat kita bisa dapat kesempatan. Jadi when there's a will, there's a way ya Bang ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Oke, siap. Bang, kalau untuk beasiswa studi lanjut itu, apakah itu memang spesifik, apa namanya, apakah ada pride tertentu atau memang itu spesifik untuk yang tidak mampu ya, Bang ya? Kalau teman-teman teknik itu nanti gini, teman-teman harus tahu bahwa ada banyak banget jenis beasiswa. Sejauh sepemahaman saya terakhir lah tahun terakhir apa 2005 tahun lalu, karena saya juga banyak terlibat di urusan beasiswa ini. Pertama ada beasiswa dari lembaga yang kayak LPDP atau kalau di Korea KGSP, atau kalau di Jerman mungkin DAAD, kalau di Jepang mau buku Gakuso, kalau di Amerika mungkin USAID atau apa Fulbright gitu kan, itu yang dari negara. As simple kalau yang kayak gitu maka nanti requirement-nya dari negara masing-masing gitu kan, ada spesifik requirement-nya dan apa bahasanya biasanya challenge-nya persaingannya kan agak lebih ketat gitu. Karena kenapa? Karena semua mata tertuju ke sana gitu. Nah, kalau dibilang lebih presisius bisa jadi karena mungkin kecatatannya tinggi gitu kan. Kalau dibilang lebih hebat, sebenarnya nggak harus lebih hebat kok. Apa beasiswa juga lebih hebat gitu. Yang kedua, ada juga peluang misalnya research assistant atau teaching assistant. Nah, kalau ngambil beasiswa yang seperti ini enaknya adalah yang mau masuk ke sana tuh sudah terseleksi lebih dulu. Contoh misalnya dulu saya masuk dibantu dengan research assistant. Hari itu profesornya nyari, gua mau nyari anak metalurgi yang mau ngomongin tentang powder metalurgi. Hari itu saya adalah anak metalurgi UI, mau lulus, skripsi saya tentang powder metalurgi, terus profesornya ada linkage sama UI gitu. Jadi kan kayak udah ada fase-fase di filter Ya. lah. Nah, kalau kayak gini anak teknik cari deh banyak banget terjadi gitu. Jadi kayak di Korea, kayak di Taiwan, di Hong Kong mungkin ya. Itu banyak banget orang-orang yang di Saudi Saudi Arabia ya. Kayak bahasanya kerjaannya itu lebih banyak daripada SDM yang ada di sana. Jadi peluangnya itu besar banget. Tapi saya pikir memang menurut tadi kata Mbak Rosma di awal, hari ini a bunch of opportunity untuk dapat scholarship itu jauh lebih baik daripada kita kayak 20 tahun lalu. Apalagi the world is in our hand ya Bang ya. Sesimpel kita tinggal googling di handphone aja ya Bang. Yeah, the world is our hand. Iya betul tuh kayaknya betul. Oke. Jadi tinggal bagaimana kita mau cari atau enggak ya kesempatan untuk beasiswanya ya. Bang, kalau untuk apa namanya, kan ada beberapa screening ya untuk seleksi beasiswa ya Bang ya. Kalau masalah untuk studi lanjut apa yang harus disiapkan kan ya salah satunya kan yang teknis ya, TOEFL, kemampuan bahasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau untuk seleksi beasiswa gitu apa sih yang harus kita persiapkan Bang supaya kita tuh punya apa ya ketika kita portofolio ini dipegang sama reviewer itu tuh shining lah. Jadi kita bisa kompetisi itu bisa lebih selangkah lebih baik gitu dibandingkan kerumunan-kerumunan yang lain. Pertama yang namanya buat siapa Anda itu akan sangat berpengaruh juga gitu ya. Maksudnya bukan anak siapa tapi yang udah dilakuin itu apa aja sih gitu. Jadi kita happy banget kalau baca satu CV, ini anak pernah aktif di lembaga internasional, terus dia punya kontribusi sama masyarakat, dan kita tahu banget nih anak nanti pulang mau ngapain tuh. Itu kita happy bacanya itu. Jadi kayak oh iya ya, lu pernah bikin ini ya, pernah bikin itu ya. Oh iya. Jadi karena lu apa kita tuh si review itu kayak mau usahain ini anak harus dapat nih gitu, ini anak bagus nih gitu. Ini nilai plus segala macam. Pokoknya kalau kurang apa kita kasih aja. Jadi ya kalau ditanya misalnya nanti buat tim reviewer gitu ya, nanti biar bacanya biar mereka kesan tuh jadi gimana, ya udah nabung aja dari sekarang. Nabung apa? Nabung aktivitas, nabung karya,
menabung keberhasilan gitu. Kalau memang hari ini aktif di kemahasiswaan ya lu jadi orang yang baik di kemahasiswaan gitu. Kalau misalnya hari ini aktif di olahraga, tunjukkan juga berprestasi gitu. Berarti yang pasti tuh portofolio itu harus dibangun dari sekarang, terus tujuan ingin S2-nya itu juga harus jelas, clear gitu ya Bang ya. Next setelah selesai dengan pembiayaan yang diberikan itu akan seperti apa gitu ya Bang ya. Oke, oke. Bang, mungkin bisa kasih closing statement, Bang. Kira-kira apa sih nih? Kan tema kita kan things to know before taking postgraduate. Either funding by yourself atau mungkin funding oleh lembaga apa namanya pemberi beasiswa. Kira-kira dari Bang Boy ada closing statement nggak? Atau mungkin petuah bijak yang bisa Bang Boy kasih buat adik-adik di kampus nih? Kalau hari ini berapapun umur Anda, earlier is better kalau menurut saya. Gitu. Saya merasakan lah, earlier is better gitu. Waktu saya bisa lulus di umur 30-an untuk PhD dan ternyata saya dulu khawatir banget. Ini cerita aja. Kalau Anda bertanya what's next after PhD life gitu atau habis doktor, habis master, nobody knows gitu. Nggak ada yang bisa tahu. Anda juga nggak akan tahu kok gitu. Tapi kalau Anda punya positif, mungkin ya kalau positive thinking, rezeki emang kita nggak ada yang tahu deh gitu. Rezeki maut dan segala macam jodoh kita nggak ada tahu. Tapi saya ngelihat, saya ngerasain alhamdulillah waktu selesai S3 itu ternyata karpet merah tuh banyak yang buka gitu. Jadi ketika Anda memilih pendidikan, insya Allah itu jadi ikhtiar kita untuk bisa lebih baik hidup kita gitu. Jadi kalau ada peluang, misalnya hari ini teman-teman lagi kerja nih, misalnya udah 2 tahun, 3 tahun, mungkin Anda udah berpikir it's time to refresh myself gitu kan, ya udah ambil aja nggak apa-apa, ambil kesempatan cari chevening kah, buat kan profesional gitu kan, chevening atau misalnya dari AUS-8 ya misalnya ya, Australian Award ya misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah itu kayaknya bisa jadi challenge juga buat jadi orang, jadi mungkin ya jadi bisnis, insya Allah jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin mundur selangkah tapi bisa lompat berkali-kali gitu. Oke, siap. Makasih banyak Bang Boy. Baik teman-teman yang ada di rumah, pantau terus ya akun channel Instagram kami @cdc_ftui dan juga akun sosial media kami nanti akan disampaikan di akhir acara. Saya Rosmalita untuk podcast kali ini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik.